Saya mau tanya, kira-kira motivasi orang pengen mendapatkan pinjol sampai dia terjebak sampai membengkak itu gimana sih? Orang pinjol awalnya misalnya 20 juta kok dia sampai bertepuk-tepuk itu kenapa bisa seperti itu? Oke, saya berbicara sebenarnya background saya jelaskan dulu ya Pak. Iya, iya. Background saya pengusaha, yang dimana posisinya adalah sebenarnya permasalahan orang itu adalah tidak bisa membedakan yang mana konsumtif dan produktif. Nah, jadi pinjol ini adalah layanan kemudahan yang memang dibentuk sebenarnya memang ada benefitnya sebenarnya untuk masyarakat. Cuman memang kemudahan tersebut memang bisa ibaratnya kayak pisau bermata dua gitu Pak. Jadinya kalau misalnya tidak bijak dalam menggunakan hal tersebut, ya itulah jadinya terlilit. Karena apa? Karena kemudahan dari mereka kayak contoh ya, zaman sekarang itu apa-apa promosi, ibaratnya diskon dan lain-lain itu bisa disangkut pautkan dengan yang namanya program pinjol-pinjol yang ada. Aku punya duit, saya mau bayar. Kalau Anda nggak mau saya bayarin, ya udah saya nggak akan bayar selama. Ya udah saya nggak akan bayar selama. Selamat datang di Pak Bre Yeping. Semua boleh cerita untuk laporan 110. Selamat datang Mas semuanya. Selamat datang Pak. Jadi saya bersama teman-teman saya ini, mereka adalah para influencer, edukator terkait dengan permasalahan-permasalahan pinjol. Ya, ini ada di samping saya Bareng Fikri. Kalau akunnya dia Bareng Fikri. Kalau ini Eki. Akunnya Eki apa namanya? Eki BW. Eki BW. Kalau ini Andri Boots. Ini Mas Fauzi Stop Pinjol. Alhamdulillah mereka sudah jauh-jauh datang ketemu dengan saya di episode kedua Pak Bre Yeping. Masih saya akan membahas tentang pinjol. Saya mulai dulu dengan Mas Fauzi lah. Mas Fauzi, Ya. selama ini sampean kenapa sih kok concern terhadap permasalahan pinjol ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat? Saya melihat dampak dari pinjol ini sudah sangat masif dan keterlaluan menurut saya. Saya melihat banyak kasus perceraian, kasus kehilangan pekerjaan hingga kehilangan nyawa gara-gara pinjaman online. Dan karena saya dulu juga Pernah? pinjol, ya. Bisa keluar? Iya, keluar kan. Alhamdulillah. Saya memahami apa yang mereka rasakan kan. Dari mulai teror, dari mulai intimidasinya, dari serangan, mungkin belum terjadi serangan tapi serangan di pikiran kita sendiri. Psikis ya? Iya. Mental ya? Betul. Jadi alam bawah sadar kita itu udah mengatakan bahwa kalau kamu gagal bayar, kalau kamu sampai nggak bisa bayar, bukan gagal bayar, kamu nggak bisa bayar di hari jatuh tempo, maka kemungkinan terburuk akan muncul, menghampiri dan menghantui dirimu. Karena memang kenapa kita bisa terterus hal itu ya? Di media nasional kayak TV terutama. Kan dulu kan jarang ya orang membahas pinjol di media sosial kan. Di TV nasional sering sekali digaungkan penyebaran data lah, penyalahgunaan data. Tapi memang ada itu kan? Iya, iya kan. Akhirnya secara psikologi kita kena tuh, dan berusaha semaksimal mungkin. Nah jadi ketika terlintas kalau besok saya nggak bisa bayar nih, hal-hal yang ada di media nasional TV tadi itu akan terjadi saya. Apalagi untuk beberapa orang kan, waduh, saya ini dipandang orang yang baik-baik saja di lingkungan, di keluarga, di tempat kerja. Kalau sampai ketahuan saya punya pinjol, hancur harga diri saya. Kenapa setiap orang itu takut sekali kalau dia ketahuan punya pinjol, punya utang? Nah itu yang masih hingga hari ini tuh sebenarnya tidak bisa dijelaskan dengan data ya. Tapi kebanyakan mikirnya pinjol tuh aib. Lah sampai sekarang tuh masih belum jelas. Padahal kan setiap orang-orang kaya mana yang nggak punya utang? Iya. Bos-bos perusahaan semuanya punya utang. Nggak ada bedanya kan utang, mau pinjol, mau KPR, mau kartu kredit, tapi seolah-olah pinjol tuh seperti utang yang paling hina gitu. Betul. Nah masalahnya juga Pak Bray, lingkungan kita mendukung itu gitu. Masyarakat mencibir Masyarakat mencibir ya kan. Kan budaya kita budaya kepo kan. Iya. Lu kenapa lu gitu? Dan itulah yang dijadikan senjata oleh para debt collector ini. Betul. Untuk menagih baik lewat handphone, datang ke rumah, menyebar ke kontak-kontaknya itu. Nah, kadang-kadang ada kasus kayak gini. Seorang istri nih, mungkin karena suaminya terjadi kesulitan ekonomi ya. Karena ini artinya membantu keluarga. Iya. Nyobalah satu.
ternyata orang kan jarang paham yang legal dan ilegal ya kan. Dia nggak tahu tuh ini legal apa ilegal. Kalau ada OJK dia ambil aja. Katanya kan dia ini OJK nih legal, berarti kan nggak mungkin yang aneh-aneh dong, ya kan. Ternyata kan masih banyak tuh oknum-oknum yang belum waktunya jatuh tempo udah melakukan intimidasi. Orang kacau kan. Panik lah. Dan ajaibnya ketika orang diteror, dia panik, enging WA, SMS masuk penawaran. Ditawarin dan aneh lagi ya, pinjamannya itu yang penawarannya itu hampir setara nilai angsuran yang harus dia bayar. Jadi dia ditawari lagi untuk meminjam lagi supaya bisa menutupi hutangnya yang pertama, betul. Dan itu bukan menutupi jadinya, nanti akan membengkak. Buka lubang ya kan. Iya. Nah ini. Jadi teman-teman ya, kita tahu bahwa pinjol itu akan menjerat dan itu akan menggurita dan bukan akan menyelesaikan, akan membengkak. Ya di episode saya yang pertama sudah saya bahas dan ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Ini ada Fikri nih. Siap. Nah, Fikri, saya mau tanya, kira-kira motivasi orang pengen mendapatkan pinjol sampai dia terjebak sampai membengkak itu gimana sih? Orang pinjol awalnya misalnya 20 juta kok dia sampai bertumpuk-tumpuk itu kenapa bisa seperti itu? Oke, saya berbicara sebenarnya background saya jelaskan dulu ya Pak. Saya background saya pengusaha, yang dimana posisinya adalah sebenarnya permasalahan orang itu adalah tidak bisa membedakan yang mana konsumtif dan produktif. Nah, jadi pinjol ini adalah layanan kemudahan yang memang dibentuk sebenarnya memang ada benefitnya sebenarnya untuk masyarakat. Cuman memang kemudahan tersebut memang bisa ibaratnya kayak pisau bermata dua gitu Pak. Jadinya kalau misalnya tidak bijak dalam menggunakan hal tersebut, ya itulah jadinya terlilit. Karena apa? Karena kemudahan dari mereka kayak contoh ya, zaman sekarang itu apa-apa promosi, ibaratnya diskon dan lain-lain itu bisa disangkut pautkan dengan yang namanya program pinjol-pinjol yang ada. Jadi posisinya adalah pinjol ini sendiri sebenarnya memang menawarkan ibaratnya janji manis lah gitu. Nah terus pinjol ini sendiri sebenarnya berdasarkan memang banyak orang yang cerita terhadap kepada saya, yang memang banyak ya yang udah bercerita itu memang terjerat karena memang posisinya adalah banyak mayoritas itu karena kebutuhan pokok Pak. Karena posisinya adalah gaji di saat memang ekonomi sekarang memang lagi sulit, mereka itu kalau ke perbankan kan memang melakukan prosedur yang memang rumit. Nah, dengan kemudahan inilah mereka menafsirkan ibaratnya, setidaknya ini bantuan sementara lah, gitu. Tapi gini Fikri, nggak sedikit loh, nggak sedikit orang yang mengerti tentang manajemen keuangan. Termasuk tadi kemarin ada narasumber saya itu, dia tahu persis tentang manajemen keuangan. Kok bisa dia sampai terjerat, sampai berlipat-lipat-lipat? Padahal dia mengerti loh manajemen keuangan loh. Pasti Pak. Tapi gini, namanya khilafnya seseorang itu memang di saat memang mereka mau punya ilmu apapun. Saya tuh ibaratnya udah banyak lah yang konsul sama saya dengan berilmu yang tinggi. Sampai ibaratnya ilmu manajemen keuangan yang bagus dan lain-lain. Tapi terkadang jiwa konsumtif di negara kita ini memang tidak membendung hal itu. Lebih banyak mana penggunaan pinjol ini untuk kepentingan konsumtif atau untuk memang kebutuhan mendesak? Nah, ini yang di grey area. Yang dimana awalnya produktif, ibaratnya shifting di tengah jadi konsumtif. Oh gitu. Yang awalnya gini loh Pak, analoginya adalah simpelnya seperti ini. Misalnya contoh, kita buat kantor, nah kita butuh kamera. Nah memang produktif, tapi sebelum kita mencetuskan untuk membeli kamera tersebut, seharusnya kita kan sudah memproyeksikan bagaimana ibaratnya returnnya dari ibaratnya manfaatnya dari hal tersebut. Iya benar. Nah yang ada ujung-ujungnya seharusnya memang masyarakat itu lebih ibaratnya kita edukasi terkait dengan bagaimana literasi dalam hal berbisnis, keuangan, bagaimana prospek terhadap usahanya dan lain-lain. Karena apa? Karena posisinya di saat dia meminjam itu kadang belum butuh. Dia udah meminjam, jadinya konsumtif gitu. Belum menghasilkan, sudah minjem. Nah, narasumber saya yang sebelumnya, dia terpaksa minjol karena dia harus membayar hutangnya akibat dia ditipu seseorang yang ratusan juta. Dia terpaksa minjol untuk tujuannya melunasi hutang itu. Benar, hutang itu lunas. Tapi akhirnya dia terjebak. Yang artinya dia awalnya memang untuk tujuan produktif ya, melunasi hutangnya. Tapi dengan cara menggali lubang melalui pinjol akhirnya menghancurkan hidupnya. Gimana?
Nah, jadi tanggapan saya sebenarnya gini Pak, saya tidak membenarkan yang namanya hutang dibayar hutang. Nah, itu kuncinya. Itu adalah posisinya adalah kita udah menggali lubang yang dimana ada kita cash flow Pak. Kita sendiri punya cash flow, ibaratnya walaupun perusahaan punya cash flow, pribadi juga punya cash flow. Yang dimana posisinya di saat kita udah tahu maksimum potential income kita itu berapa, terus di saat memang kita menambah, kita harus mengalokasikan berapa persen tersebut untuk membayar hutangnya. Jadi kalau misalnya mereka ibaratnya sudah melampaui, itu sama aja kita menggali lubang itu lebih dalam-dalam dan kita tidak tahu untuk menutupnya seperti apa. Jadi kata kuncinya tadi sangat tidak bijak menggali lubang untuk menutup lubang. Menutup lubang nggak bijak. Menggali lubang, menambah hutang baru untuk membayar hutang yang lama itu tidak bijak ya? Tidak bijak tidak bijak dalam kategori tidak tanpa ada proyeksi yang jelas. Contoh, kalau misalnya memang dia tahu, ibaratnya gini, hutang ini kan udah jadi ibaratnya udah jadi hutang yang buruk gitu. Iya. Nah, ditutupilah. Kalau hutang yang produktif di saat ditambal masih ada ROI-nya. Ibaratnya kita return of investment-nya masih ada. Oke. Cuman kalau misalnya posisinya hutangnya udah mati, kita tutup hutang tersebut, itu kita tinggal ngegali lagi. Karena pertanyaannya hutang 20 juta, ditambah 20 juta, jadi 40 juta. Ya gimana? Benar. Untuk membayar hutang yang lama aja kita harus minjem hutang lagi. Bagaimana saya harus melunasi hutang saya yang baru ini? Pasti akan minjam lagi. Itulah akan terjadi gurita kan? Betul. Itulah jadi ibaratnya jadi snowball, efeknya snowball. Apalagi orang yang tidak paham dengan manajemen keuangan, masyarakat kecil, aduh. Betul. Oke, saya ke Eki ya. Siap. Eki, selama kamu memberikan edukasi tentang bahaya pinjol ini, apa yang sering kamu dapatkan keluhan-keluhan dari mereka ini? Banyak banget, kurang lebih yang saya masuk ke DM saya nih Pak, itu kurang lebih ada 10 lebih lah, itu yang mau sampai bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Itu benar-benar saya bacanya sedih gitu ya, karena semua perkaranya cuma satu Pak, pinjol. Kenapa ada sampai itu? Karena kan nggak ada jalan keluar lagi mungkin. Iya, karena kesulitan ekonomi keluarganya atau mungkin ada musibah apa, dia akhirnya mutusin buat pinjol. Ya jadinya dia udah terlilit banget nih, bingung mau kemana ya. Dia pikir solusinya ya hanya bunuh diri gitu. Ya Allah, inilah makanya bahayanya sekali pinjol ya. Bahaya banget. Kamu bisa menjelaskan nggak kira-kira bagaimana sistem pinjol ini menjerat seseorang? Yang menjerat seseorang mulai dari dia awal pinjam kemudian sampai membengkak sampai sekarang, bisa gimana pengalaman? Justru saya salah satu pernah gitu Pak. Kalau saya kalau kamu pernah, coba jelaskan kenapa waktu itu kamu pinjol dan bagaimana cara keluarnya. Nah, waktu itu ketika saya pinjol, yang pertama saya mungkin dari narasumber Bapak sebelumnya, saya bisnis dan bisnisnya hancur. Saya bingung nih buat keperluan banyak, buat saya konsumtif juga ada gitu kan. Bingung harus kemana, dan yang paling mudah adalah pinjol. Saya ngajuin ke bank, kartu kredit dan lain-lain, itu susah. Ini dengan kemudahan itu sangat bahaya nggak sih kira-kira? Sangat bahaya karena memang targetnya adalah ya kita ngomong kaum atas itu kan punya agunan. Berarti nggak ada screening ya, siapapun bisa ya. Itulah malah jebakan Batman-nya. Karena tidak ada profiling, cuman modal KTP udah langsung. Bisa dong. Bahaya bener itu. Nggak ada screening, siapapun bisa. Nggak ada Pak. Bahkan mohon maaf ya Pak, saya bikin gaji aja, kan mereka menanyakan gaji tuh di aplikasi, gaji perusahaan dan lain-lain. Saya bikin ngasal aja, oke. Iya. Astaga. Terus kamu waktu itu berapa lama kamu akhirnya bisa keluar dari pinjol ini? Wah, setahun sih Pak, saya sampai udah jual rumah, Astaga. jual mobil, terus utang juga. Boleh tahu masih berapa ada. jumlah terakhir kamu pinjol ini? 300-400 juta. 300 juta. Kamu akhirnya melunasi dengan Akhirnya lunasin pelan-pelan gitu. pelan-pelan. Nah, caranya adalah gimana supaya bisa keluar dari itu semua. Yaitu benar kata Mas Fikri, kita harus tata cash flow dan harus tentuin yang mana nih skala prioritasnya. Kayak gitu sih. Itu yang saya terapin selama setahun kemarin. Oh, jadi gini ya teman-teman, kita kalau sudah terjebak dalam pinjol, jangan panik. Benar. Kita harus tata hidup kita. Jangan takut dengan ancaman-ancaman, jangan takut dengan pikiran-pikiran bahwa kita tidak bisa melunasi, dengan akhirnya kita gelap mata dengan mencari cara-cara yang lebih gila lagi. Tadi dibilang Fikri, untuk menutup hutang dengan hutang lagi itu sangat tidak bijak. Ini kita kasih contoh dari Eki, dia bisa memanajemen kehidupannya, akhirnya bisa terlepas ya. Saya udah 3 kali kayak pernah didatengin debt collector dan
itu 5 orang datang ke saya. Nah itu gimana kamu cara menghadapinya? Cara menghadapinya ya yang pertama ya siapin mental dulu, jangan pakai emosi, hadapin aja dengan kayak kita ketemu orang, walaupun dia pasti mancing buat kita emosi, ya udah kita harus calm down. Gitu. Nah, itu nggak masalah ya? Itu nggak masalah, mereka juga ngerti, mereka nanti akan adanya negosiasi. Jadi yang kepikiran orang-orang kan, oh saya nanti dipukulin, dibunuh dan lain-lain gitu kan. Itu padahal tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena mereka juga takut melakukan itu. Mereka pasti takut. Nah ini bagi masyarakat semuanya yang terlibat pinjol nggak usah takut, hadapi saja dengan tenang ya kan. Iya. Ada yang nagih ya temuin Bener. temuin aja, bicara, kasih minum ya kan. Mereka pasti punya solusi kok, nggak harus gimana. Jangan panik ya. Kadang gini paniknya karena sebelum didatangnya sudah diteror. Iya. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Gak ketemu orangnya aja diteror, apalagi ketemu kan mungkin gitu ya. Benar. Sekarang saya mau ini Andri, kamu pernah nggak ngalamin pinjol? Kalau saya sendiri tuh awalnya karena saya terjebak sama jebakan pinjol ilegal. Pernah juga berarti? Iya. Jadi itu ada di aplikasi yang kalau saya tuh dari aplikasi yang ada di App Store, dan itu cuma ada di App Store aja. Banyak banget korbannya kalau dari saya sih. Jadi dia tuh Ini pengalamanmu sendiri ya? Betul. Terus? Jadi kamuflasenya mereka tuh buat manajemen keuangan gitu loh. Jadi ada misal kita punya KPR, KTA segala macam, nah disatuin di situ. Jadi kita tahu tanggal temponya tanggal berapa segala macam di situ. Pas saya daftar aplikasi masuk ke situ semua data KTP segala macam sama nomor rekening, agak curiga nih pas KTP nomor rekening, tahu tiba-tiba langsung masuk malam-malam jam 11 malam tuh masuk 6 juta totalnya. 6 juta totalnya. Itu lu menentukan jumlah 6 juta tuh kamu, bukan? Enggak ada. Jadi pas udah selesai aplikasi langsung pinjaman Anda sedang diproses lah. Saya nggak ada klik apa-apa kok tiba-tiba ada gini gitu. Cuman waktu itu saya nggak ada maksudnya kayak akses kontak, akses galeri itu nggak saya masukin karena saya curiga tuh kok ada Bisa walaupun tidak kamu izinkan untuk mendapatkan akses kontak bisa bisa kita izinkan tidak nggak kasih. Nah bisa. ini pelajaran juga ya. Kalau misalnya kalian pinjol, tapi saya nggak menyarankan pinjol, tapi untuk meminimalisir terjadinya ancaman-ancaman ke yang lain-lain, ke saudara, ke siapa bisa ya? Bisa. Asal jangan dikasih akses. jangan kasih akses itu aja sih sebenarnya mau. Ini yang takutnya orang karena ketika sudah masuk pinjol bukan takut karena ditagih diri sendiri. Nah, iya itu yang dia. ditakut itu Takutnya keluarga, kantor lah, temen lah. Iya kan bener ya? Betul. Nah, terus gimana kamu cara keluar waktu itu? Saya tuh jadi saya belum ketemu akunnya Mbak Fikri, Mbak Eki segala macam, saya belum ketemu. Saya bingung harus gimana, makanya saya sempat DM Bapak sebenarnya tuh. Cuman aduh nggak ada balasan ya. Udah saya gimana? Kan baru kita nih. Oh iya benar ya. Jadi saya bingung, saya cari-cari literasi karena basic saya dosen. Jadi saya cari riset semuanya soal DC lapangan segala Gak macam. malu lu dosen punya pinjol? Lah kan dijebak Pak. Coba Iya kalian jumlahnya 6 juta nih, saya nggak minjem apa-apa gitu. Ya udah saya bilang saya akan kembalikan. Waktu itu hari cuma dikasih waktunya 7 hari Pak. Bulan Februari gitu. Jadi hari kelima udah mulai terornya udah wah parah banget sih. Hari kelima diteror, saya balas cuma 1 kali. Pas saya dapat literasi itu jangan dibalas, jangan dikembalikan. Saya datang langsung ke OJK. OJK bilang ini bukan dari kita nggak bisa melakukan pendampingan hukum karena ini legal. Oh oke. Jadi saya harus gimana? Saran dari OJK itu harus ganti nomor aja sama tutup rekening. Nah, sementara saya nggak bisa ngelakuin 2 hal itu. Pertama, nomornya udah terlalu lama banget dan itu buat perbankan segala macem. Kedua, ini rekening saya punya usaha juga. Nah, kalau saya punya usaha nih susah kan buat mesin edisi segala macam. Jadi saya nggak tutup gitu. Ya udah, kalau gitu caranya gimana? Jangan dibalas sama sekali Pak. Itu nggak akan ada yang datang kok dari OJK dibilang gitu. Ya udah kalau gitu saya hadapi hari kelima. Saya nggak balas sama sekali. Terus hari ke-6 saya balas sekali. Saya bilang saya akan kembalikan dana yang kalian transfer secara sepihak di depan kantor polisi. Itu aja. Habis itu saya masukin, saya ada chat masuk segala macam, saya blok semuanya, telepon nggak diangkat segala macam. Udah, tapi selesai cuma 4 hari. Jadi tapi syaratnya harus konsisten. Soalnya kalau kita ladenin, wah itu makanan empuk banget buat mereka gitu. Nah, ini Mas, ke Mas Fauzi. Kok bisa orang yang tidak mau mengajukan pinjol tiba-tiba dapat transferan dana? Padahal dia nggak mengajukan. Itu apakah data kita yang disalahgunakan oleh orang atau gimana? Enggak, karena yang dibahas sama Mas Eki tadi, ya. Mas Andri. Ya. Itu kan dari aplikasi ilegal. Dan di Play Store maupun App Store itu
nggak jelas banget, abu-abu banget mana yang legal, mana yang ilegal. Nggak kok Mas bisa, tahu. kan kita nggak ngeklik sesuatu. Lah memang itu jebakannya ilegal pak. Jadi ketika Atau karena ngeklik sesuatu. Enggak, cuma masukin data aja. Iya. Oh, karena pancingan dia. Seorang ada ngomong ke saya juga, saya hanya ngecek limit. Iya betul. Jadi kan gini, cek limit Anda, gitu kan. Kami berlegalitas. Namanya orang ada yang butuh tadi ya. Kebutuhan itu kan ya mesti soal konsumtif. Kadang-kadang ada yang bayar utang lah. Iya, Kadang ada yang harus suatu hal yang nggak bisa ditoleransi, kesehatan tulang, kesehatan dan lain-lain gitu. Ketika cek limit, wah cuma 1 juta, ngapain lah, nggak jadi kan. Ketika dia tutup aplikasi yang ilegal, tadi dia tutup doang gitu. Tiba-tiba dalam waktu sekian menit atau jam, uang masuk. Gila ya. Kadang-kadang ada beberapa Kita taunya itu hanya cek limit, tapi kita transfer, mengapprove. betul, tanpa ngecek loh, tanpa klik ya, tanpa kesetujuan. Tapi kita kan ngasih nomor rekening. Ngasih, ya, betul. Itu Nah. salahnya mungkin di situ ya. Jadi ini edukasi ya, kalau ada link-link itu jangan sampai nyantumkan nomor rekening. betul, Jangan sampai ya itu ya. betul, saya sampai. Nah, ketika uang masuk, ada beberapa orang itu yang nggak notice ya soal notifikasi di HP-nya. Ya. Uang masuk, tahu-tahu 2-3 hari dia ngecek, loh, Itu masuknya pasti ke rekening ya? Iya, ke rekening. Bukan ke saldo aplikasi ya? Enggak, ke rekening. Berarti artinya kita memprotek ini jangan sampai terjadi, artinya jangan pernah mengisi nomor rekening. Betul. Kalau kita tidak mau meniat pinjam. pinjam. Nah, ketika sudah dia ketika 2-3 hari bingung, ini apa aplikasi dari mana? Dia akan mengingat kemarin install aplikasi ini. Ketika dia install kembali, ada pengajuan di situ. Panik kan otomatis. Dia carilah CS itu. CS aplikasi pinjol. Nah, di sini jebakannya dimulai lagi, Pak. Iya, iya. Yang ilegal ya. Iya, iya. Nah, yang sering terjadi adalah tadi, saya kan nggak pinjem nih, saya mau kembaliin. Oh iya, Bapak Ibu kembaliin aja sesuai limit yang ditransfer. Ini yang pertama, urus pertama ya. Ditransfer tuh, tagihan di aplikasi nggak hilang. Nggak hilang. Nggak hilang. Gila ya. Ini pertama ya. Yang pertama. Terus. Loh kok nggak hilang? Oh iya, pokoknya dengan alasan yang macam-macam Pak si CS-nya itu. Akhirnya di CS-nya beralasan tiba-tiba ada serangan masuk. Lu kalau nggak segera lunasin yang sisanya ini, gue sebar data lu. Kadang seperti itu. Iya, padahal kita sudah mengembalikan masih. Ya, Tapi itu setelah mengembalikan bisa juga ditransfer lagi loh. Nah, yang ini baru yang kedua. Nggak bisa bapak harus kembalikan sama bunga-bunganya. Karena dia panik, ya udahlah cari mungkin pinjaman ke temannya atau siapa. Dia bayar tuh sejumlah pokok plus bunga dibayar. Dalam nggak sampai 2-3 menit cair lagi. Nah, itu gimana cara ngeblokirnya? Nggak bisa. Aduh, Saya hingga hari ini belum menemukan cara bagaimana supaya tidak masuk lagi uang. masuk lagi. Yang sering kan gini, uang sudah masuk, kita tebang, suruh bekuin rekening. Itu mungkin salah satu solusi ya. Ya, tapi kan masih teror, Pak. Ya. Oh enggak, kembalikan dulu dong. Kembalikan dulu blokir rekening. Sama, masih teror. Kan sudah kembalikan. Walaupun, nah ini jebakannya ilegal. Wah gila ini mah. Ya inilah ilegal Ini di gila situ. nih, gila memang. Jadi gila. teman-teman kalau sudah yang terjadi seperti ini, aduh. Ya paling tidak supaya tidak menambah hutang lagi ya ganti rekening, blokir rekening. Namun dari ilegal ini ya buat teman-teman juga teman-teman semua ya biar tidak jadi ketakutan ya. Iya. Pengalaman saya mendampingi banyak orang yang terjerat pinjol. Teror ilegal tuh nggak lama. Oke. Ada yang seminggu, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Gini, kalau sudah kejadiannya seperti ini, nah saya bertanggung jawab galbaikan. Setuju nggak? Kalau sudah kayak gini loh ya. Ya, setuju. Iya, karena legal merasa pinjam tiba-tiba dikirim Iya. terus udah galbaikan. Iya, betul. Nggak apa-apa. Lagi pula kan Pak Mahfud MD dan Pak Yusri misalnya, Pak Yusri pernah berita kalau kena ilegal nggak usah. Tapi kasus yang kayak gini loh ya, kayak gini. bukan kasus yang kita niatnya mau meminjam, kemudian nggak mau bayar, jangan. Itu kriminal. Kalau kita memang niatnya minjam, nggak harus bayar. Betul. Tapi kalau kejadian kayak gini, wajib balikin KGP. ya. Kamu udah balikin, kamu transfer ya sudah gitu kan. Ya kan? Kalau dikirimin lagi ya, Ya alhamdulillah. sudah ya gitu kan. Aku udah balikin kok, kamu udah. Nah, kan seperti itu. Nah, tapi Pak, di masyarakat saat ini yang jadi problem bukan masalah yang ilegal juga. Yang legal pun cara penagihannya sama, penagihannya Ah, ini. ya kan? Iya. Tadi kita di belakang kan saya buka jeda Iya, tuh Pak ya. iya. Ada beberapa aplikasi legal tuh yang aneh-aneh kan. Iya. Masa iya pinjem 2 juta. Iya. Terus jangka waktunya 60 hari. Iya. Tulisannya ya Iya. 2 bulan Pak ya. Tapi 15 hari balikin pokok. Iya. Dan itu legal OJK. Nah, Masalahnya di SK OJK ini Pak, nggak ada peraturan soal
tenor. Aduh. Ya kan, ya ada peraturan soal bunga kan. 0,3 untuk batas atas, 0,1 untuk batas bawah. Masalah tenor berapa harinya harus sesuai itu nggak ada di sini. Wah. Nah, akhirnya Jadi masukan juga lah pemerintah, tolonglah dibantu Iya. ini. Aturan OJK yang 21 lembar ini ya di PS OJK 19 2023 dimanfaatkan pinjol-pinjol yang nakal, legal yang nakal ya dalam tanda kutip. Ngasih tenor tuh enak dele-dele akhirnya. Wah, ini. Iya kan, bayangin pinjam 2 juta nih. Tenor 60 hari. Orang pikirannya kan dibagi 2 lah paling enggak ya. Iya. Sejuta atau mungkin 1.200.000, enggak. 15 hari baliknya 1,8 1,9. Sisanya bunga-bunganya doang. Nah, ini masalahnya gini. Fikri, dengan adanya tenor yang tidak diatur, ya tidak diatur ya. Iya. Ini kan mempertandakan penjebakan namanya. Betul. Di mana-mana hutang itu kan wajarnya karena kita berhutang, kita sanggup membayar. Misalnya kita punya patokan, saya gajian saya setiap bulan. Ya. Paling tidak kan harusnya tenor minimal 1 bulan ya. Betul. Memberikan kesempatan orang punya kesempatan untuk kesanggupan untuk membayar. Betul. Ini harus kita koreksi nih. Gimana menurut kamu? Karena Ini gini, kita Pak. sarankan pemerintah lah. Benar, karena gini, sebenarnya secara matematika itu dengan tenor yang memang cuma hanya 14 hari di awal itu udah nggak masuk akal. Iya. Nah, sebenarnya selain kita mengkritik dari sistem dari pinjol tersebut, nah Aturan juga saya- masuk, kita kritik. Nah, saya juga sebenarnya ingin ibaratnya memberikan edukasi kepada masyarakat di saat memang mau meminjam. Tolong jangan terburu-buru. Karena apa? Di saat terburu-buru itu kadang akal kalian nggak jernih. Kita bisa menentukan kan? Tenor itu bisa kita tentukan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak Gini, bisa. gini, garis besarnya adalah kita bisa menentukan 3 bulan, 6 bulan, tapi cara pembayaran mereka sistem yang menentukan. Ya. Oh gila. Gitu. Jadi makanya seperti Mas Fauzi bilang tadi, itu memang kejadian nyatanya tuh sekarang seperti itu. Saya ibaratnya tadi pada bilang saya juga dulu pernah pinjol, Pak. Dan memang masih sistemnya pinjamnya 12 bulan ya dikembalikannya secara bunga pokok flat setiap bulan dibayarkan. Kita tenor 12 bulan tapi penagihannya bisa 14 hari sekali. Enggak, kalau itu enggak. Kalau dulu saya enggak. Kalau itu berbeda dengan sistem yang sekarang. Kalau dulu masih aman. Kalau sekarang? Kalau sekarang posisinya di saat memang udah gagal 14 hari, ya udah Nah, Nah, mereka nah. caranya 2, meneror atau mentop up. Nggak, Jadi saya gini, kan kamu ngambil tenor misalnya contoh Iya. lah 2 bulan atau 3 bulan. Oke. Penagihannya itu nggak bisa kita pilih, kita melakukan pembayaran setiap 30 hari, itu nggak bisa. Nggak bisa. Mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan. Dan rata-rata 15 hari sudah ditagih. Ada penagihan 15 hari. Ada karena kan kalian ibaratnya kalian menyetujui ya kalian harus taat terhadap peraturan tersebut. Nah, saya gini Pak, saya ingin membahas terkait dengan banyak sekali komentar yang masuk di kolom komentar saya adalah begini, hutang itu perlu dibayar bos, hutang itu dibayar, ditanggung di akhirat dan lain-lain. Saya ngerti. Ya. Nah, cuman gini, saya kutip ya, bedakan gabay dan galbay. Orang yang nggak bayar dan beritikat nggak bayar Maling itu maling. Iya. Orang galbay itu karena terjebak oleh sistem Iya. yang dimana nasabahnya maka di saat mau macet ataupun sudah macet itu biasanya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur itu harusnya ada keringanan Iya. yang diberikan. Tapi berdasarkan fakta lapangan itu mereka selalu ngomong simpel. Mereka ngomongnya, aduh Pak maaf kita belum bisa memberikan keringanan karena Bapak selama ini lancar. Lancar malah dikasih lagi dengan limit lebih besar lagi. Awalnya nggak dulu Pak. Oh. Jadi memang posisinya adalah mereka itu ibaratnya mohon maaf Pak nggak bisa. Nah mereka jadi gini, jangan salahkan orang yang galbay juga karena galbay ini ada jebakan sistemnya gitu. Ibaratnya di saat memang posisinya kita terlambat 1 hari, di saat kita udah galbay, orang langsung berstigma kayak dasar lu udah punya utang, lu nggak mau bayar. Bukan, kita tuh udah memohon secara email, secara apapun. Mereka CS-nya kayak robot, ngomongnya cuma satu, maaf Pak, kita tidak bisa melakukan keringanan. Gila. Karena bapaknya selama ini punya track record lancar. Gitu Pak. Itu yang Kalau salah. walaupun kita datang ke kantornya pun nggak dikasih. Nah, kasusnya sebenarnya semua orang itu takut Pak untuk datang ke kantornya karena apa? Terornya aja udah seperti itu. Gitu. Gimana Mas? Oke, menanggapi ya Mas. Oke, ya. Ada beberapa
teman kita ya yang datang ke kantornya, kantor pinjol itu selalu mengatakan nanti komunikasikan dengan tim penagih. Tim penagih itu kan ya bisa yang desk call, bisa yang field call, yang telepon, yang WA atau yang datang kan begitu. Nah, kalau yang datang tuh kita masih bisa komunikasi baik-baik loh, Pak. Yang datang ya. Yang masalahnya yang nggak datang nih, yang telepon, yang WA, yang SMS, yang email, mereka nggak pernah. Nggak tahu siapa itu mesin itu yang ngirim itu. Kadang-kadang Pak, kita tahu nih, jatuh temponya si A. Dia neror hari ini nggak pernah nyebut aplikasi. Nggak pernah, takut ya kalau dilaporin kan kena sanksi dia kan. Nah, tapi buat teman-teman yang saat ini terjerat ya, kalau kalian memang hari ini nggak bisa bayar, berhenti untuk ngambil utang baru. Oke. Stop. Setuju, berarti kita sepakat tadi ya dari awalnya stop. sangat tidak bijak bayar gali lubang tutup lubang. Saya katakan di sini, ya negosiasi sama pihak aplikasi. Ketika kita udah nggak punya uang ya Pak, macetin, kita cari duit, kumpulin duit. Kalau sudah, coba kalian negosiasi. Tapi 90% Pak Bray, awal negosiasi ditolak, sama seperti yang Vicky bilang. Namun tungguin aja 1 minggu 2 minggu. Terkadang mereka sering nawarin, kita potong sekian dulu deh. Kita masuk lagi. Saya maunya sekian. Jadi negosiasi itu jangan nggak bisa sekali saja. Jurus paling ampuh apa kira-kira sampai negosiasi sampai berhasil? Saya gini, ini nggak bisa pertama kali ya. Itu bisa online atau datang? Online, email atau WA atau apapun. Setelah kita bisa terhubung dengan dia. Iya. Kalau tuh saya 3 kali negosiasi. Yang terakhir bilang gini, aku punya duit, saya mau bayar. Kalau Anda nggak mau saya bayarin, ya sudah, saya nggak akan bayar selamanya. Saya gitu. Itu. Saya mau gitu. Iya. Iya kan? Itu memang hari itu ditolak. Tapi tunggu aja beberapa waktu kemudian penawaran datang. Oke. Karena mereka nggak mau kehilangan uang juga kan? Karena gini Pak, ini pinjaman tanpa agunan. Iya. Kalau nasabahnya nggak mau bayar, yang lagi rugi siapa? Iya, apalagi kalau nasabahnya mental baja kayak fans King MU. Susah. Makanya ini kalau mau negosiasi bilang ke operatornya, saya fans King MU. Percuma Anda caci maki. Percuma. Pasti disetujui itu ya. Jadi itu tips. Glory. Jadi pokoknya kalau kalian sudah nggak mampu bayar dari ini ya, fokusnya jangan nambah utang, udah stop. Terus gimana kalau diteror? Kita itu cuma punya 2 tangan. Iya. Kita pilih tutup telinga atau tutup mata. Iya. Nggak bisa kita tutup telinga, tutup mata susah kayak gini susah ya. Iya. Kalau kamu dibilang sama tetanggamu, saudaramu, kamu punya utang kok nggak bayar. Saya bukan nggak bayar. Saya belum bisa bayar. Iya. Uang saya utang kamu juga kamu kasih kok. Iya. Saya utang pinjol kamu kata-katain, gitu aja udah. Oke, baik, mantap. Gitu. Jadi tipsnya kita kalau punya tagihan pinjol mental dulu yang dikuatkan. Benar nih Pak. Kita Ini harus saya ada bukti. Iya, gimana? Saya ditagihnya tuh benar-benar udah parah sih Pak. Nih. Utang mau dibayar di mana? Mau viral apa gimana gitu. Influencer. Mau dibantu penggalangan dana gitu kan. Ini dulu deh Pak. Terus seorang influencer punya utang nggak mau bayar. Terus akhirnya saya balas aja. Saya coba kooperatif, tapi tetap aja mereka diteror terus segala macam. Gini, ada cara yang lebih gokil lagi. Kalau kita diteror begitu, Pak Bray, viralin dong gue. Barangkali gue dapat endorsan banyak. Intinya mental ya. Mental. Anak diri saya Pak Bray di komunitas top pinjol ya. Saya suruh gitu semua. Ada yang berani, ada yang enggak ya namanya orang. Tapi yang berani, peneroran cepat berhenti. Oke, betul. Nah, sekali lagi login juga. Betul. Saya pengen nambahin. Jadi kemarin saya membuka merepost terhadap uploadan orang terhadap teror. Nah, ada salah satu pinjol legal yang tidak perlu saya sebut. Habis itu mereka semua dekolektornya itu menagihkan sudah menyebutkan nama pinjol legal tersebut. Apa balasan dari tersebut? Dia menghubungi saya dengan fakta. Dia cuma bilang gini, terima kasih telah menghubungi Tut berkaitan dengan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami infokan bahwa pihak penagihan pinjol ini selalu menggunakan foto profil pinjol legal ini dan menyebutkan nama. Penagihan kami selalu mengikuti aturan dari pihak OJK. Jika Anda ditagih bukan dari kriteria penagihan pinjol legal ini, maka belum bisa kami tindak lanjuti. Nah, Kamu balas itu?
Ini mereka yang balas Oke. terhadap reposan saya yang sudah ketahuan terhadap memang aplikasi pinjol legal itu, debt kolektornya dari pinjol legal itu, dan pinjol legalnya buang badan. Jadi konklusinya, kalau sudah diteror sama mereka yang tidak ada logonya dan tidak terverified, ya kalian blokir aja. Kalian nggak ada hak untuk kooperatif terhadap mereka. Jadi gini, bedanya pinjol dan perbankan, pinjol itu itikat baik dan kooperatif itu berbeda. Karena kooperatif yang terjadi dan fakta di lapangan adalah kita balas 1 muncul 4, kita balas 4 muncul 10. Kalian mau jadi call center. Nah, itulah yang terjadi di pinjol. Oke. Satu kali, Mas. Iya. Mas Fauzi bentar lagi balik soalnya. Jadi buat teman-teman nih yang merasa hidupnya paling penting sedunia ya kan, jangan sampai orang lain itu tahu soal aib-aib kita, masalah-masalah kita. Kita itu nggak sepenting itu loh di dunia ini. Jangan coba deh kamu hari ini menari di jalan, nggak sampai seminggu orang lupa kamu siapa. Benar. Ya. Jadi ketika kamu punya utang pinjol, terus jadi bahan cibiran satu kampung, satu kabupaten bahkan ya. Kalau perlu kita umumkan diri sendiri, saya Ya. nggak pinjol nggak masalah. Kalian jangan berpikir bahwa selamanya kamu akan jadi bahan bulian, tidak. Kalian tuh orang nggak penting ya. Kalian tuh orang nggak penting ya. Kalaupun kalian nggak ada, dunia ini juga baik-baik saja. Jadi selamatkanlah hidupmu, selamatkan keluargamu, Ya. dan berhentilah takut dengan teror desi pinjol. Oke, Gitu kan, ya. itu cocok sekali. Jadi kita ini jangan takut. Saya bilang orang kaya mana yang tidak punya hutang? Benar. Ya, betul. Nah, bos-bos pengusaha punya hutang, kenapa kita malu punya hutang ya? Ya. Oke, jadi sekarang gini Mas, ini sebelum Mas, iya sebentar satu lagi Mas. Oke. Karena kita sudah satu circle, kan banyak yang komen memfitnah. Bahkan saya sendiri bilang saya mau jualan oleh salah satu konsultan dulu, makanya saya terang-terangan akhirnya nyebut dia. Karena sebelumnya saya nggak nyebut dia sama sekali. Oke. Setelah saya dituduh saya akan jualan seolah-olah saya mau mencari rezeki di edukasi ini, saya terang-terangan sama dia. Saya dibilang bermain cara kotor. Nggak apa-apa, saya terang-terangan. Nah, saya tanya, ini kita satu circle. Ya. Mas Moji ya. Mas Moji kan memberikan channel edukasi. Betul. Kira-kira itu berbayar atau enggak? Ada yang berbayar, ada yang gratis, Pak Bre. Oke. Terus terang. Iya, Kenapa terus terang. saya mengatakan ada yang berbayar dan gratis? Yang berbayar adalah waktu saya. Oke. Jadi ketika ada orang mau menghubungi saya, ya kamu harus menghargai waktu saya, karena Indium saya berbayar. Oke. Itu yang pertama. Tapi ya. ini berbayar untuk edukasi ya, Iya. bukan menyarankan jadi juru pinjol ya. Ya, saya nggak mau menambah dosa, ya. Jadi memang saya bilang orang kalau saya suruh orang galbe dengan catatan kalau ekonominya dia rusak. Oke. Dan saya nggak mau dia ayo gali lagi, saya minta enggak, saya nggak mau seperti itu. Karena saya miris lihat orang-orang yang kecil sama saya. Jadi clear ya, karena yang diposting kemarin oleh akun sebelah itu, akun stok pinjolnya Mas Fauzi ini dikaitkan dengan saya mau jualan, sudah dijawab, sudah berbayar memang, tapi bukan berbayar untuk melakukan joki-joki pinjol atau menjebak orang. Betul. Jadi kalau kalian mau curhat dengan saya, nangis-nangis 2 jam. Berapa Mas bayarannya? Saat ini di 200.000 untuk selama saya masih hidup, Pak. Nah, kalau sampean percaya silakan sama Mas Fauzi stok pinjol, kalau mau ikut gabung channel dia 200.000 nggak apa-apa. Yang penting ini bukan untuk ngejebak orang ya. Bukan. Mengajarkan yang jelek atau sampai jadi joki pinjol, enggak ya? Anggota grup saya banyak. Oke. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang speak up saya nyuruh orang ngambil seperti itu. Oke, berarti clear ya. Kemarin karena akunnya Mas Fauzi yang di-tag ke saya. Akibat tekan itu, kalian saya sebut nama langsung. Sebelumnya saya nggak sebut nama, saya kalau menyebut jasa pinjol mana, jasa apa, konsultan mana. Nggak apa-apa, Pak. Kita misalkan Mas Fikri. Tapi Mas Fauzi ngasih ke saya nggak? Enggak. Benar. Nggak pernah saya kasih, Pak. Justru saya terima kasih karena Bapak mengangkat tema ini ya. Iya. Mengangkat tema soal pinjol, saya sangat terima kasih. Syukur-syukur bisa didengar sama yang di atas. Amin. Ya. Dan mereka bisa bikin regulasi, terus memperketat pengawasannya Ya, ya. supaya tidak ada korban jiwa lagi mengenai dari Ya. teror pinjol, Pak. Oke. Tak ada korban perceraian, tak ada korban PHK, Macam-macam. tak ada korban kehilangan nyawa dari masyarakat kita yang terjebak pinjaman. Makasih Mas Fauzi karena harus mencari jauh-jauh dari Tuban ke sini dengan biaya sendiri. Saya juga nggak bayar, Mas Fauzi juga nggak kasih apa-apa ke saya. Saya yang terima kasih Mas Fauzi ya. Siap, sama-sama Pak Bre. Monggo, sampai harus ngejar kereta Siap, biar saya terima lanjut. kasih. Terus edukasi masyarakat. Kalau ada yang mau belajar sama Mas Fauzi,
bergabung dengan grupnya, monggo. Memang jujur Mas Fauzi ada berbayar, tapi kita bukan jualan, dan Mas Fauzi juga nggak kasih apapun ke saya. Kalau mau belajar itu ya silakan lihat video-video saya, download ebook saya bisa di stopinjol.com, itu gratis, ada cara negosiasi. Tinggal kalian praktekin, belajar sendiri, ayo praktek sendiri. Ebooknya sudah saya sediakan, tinggal download, silakan dipraktekin. Oke, makasih Mas Fauzi. Oke, sama-sama, Bro. Kita akan nanti ngobrol lagi. Siap. Sukses selalu ya. Oke, Monggo, terima kasih. Saya mau menjadi soalnya. Mas Fauzi. Oke. Siap, terima kasih Oke. Mas Fauzi. Iya. Sukses semua untuk Oke. teman-teman yang berjuang melawan pinjol. Amin. Oke. Lu berbayar juga nggak? Oh, enggak. Oh, saya sama sekali gratis. Sama Oke. sekali gratis. Nggak punya channel grup Oh, berbayar? enggak punya. Oke. Enggak punya. Kenapa gratis? Karena waktu saya nggak mau orang lain ngerasain yang saya rasain. Maksudnya kita udah gimana nih cara kena kejebak pinjol ilegal, terus harus nanya ke siapa. Saya belum ketemu akun-akun yang Bang Fikri segala macam, belum ketemu itu. Jadi ya udahlah, mending saya kasih gratis. Kenapa? Karena orang tuh udah jatuh, jangan kita timpa tangga lagi, Iya, jangan iya, kita kasih semen lagi, itu sih intinya. Oke, makasih. Untuk Andri gratis, akunnya Andri Bot. Nah, Eki, lu berbayar nggak? Kalau saya nggak berbayar akunnya Pak, Nah, tapi terus? saya itu sampai hire mentor finansial itu buat bikin satu framework. Itu buat gimana sih caranya menata uang, cash flow dan menata utang kita. Itu harus kayak gimana? Nah, yang itulah yang berbayar. Oke, berapa bayaran lu? Cuma 100.000 100.000 untuk? selamanya. Oke. Ini akunnya Eki BW. Iya. Yang mau belajar sama Eki silakan berbayar 100.000. Jujur kita di sini. Jujur Pak. Ya, Nah, betul. kenapa sama satu lagi kenapa alasan saya mengangkat ini semua? Tapi lu gak joki kan? Enggak. Gak ngajarin joki kan? Enggak dong, sama Oke. sekali enggak. Nah, karena saya ini ada salah satu yang pernah merasakan. Dan saya tuh nggak mau, saya tuh sebenarnya sayang banget loh sama bangsa ini tuh, Pak. Maksudnya secinta itu loh, gitu kan. Semua kita sayang sama bangsa kita, apalagi masyarakat seluruh, kita harus bantu semuanya. Benar-benar. Nah, saya nggak mau orang lain tuh merasakan apa yang saya rasakan, Iya. gitu aja. Yang mau belajar sama Eki silakan, akunnya Eki BW di Instagram. Siap. Fikri, lu yang paling aktif juga nih. Lu berbayar nggak? Oke, saya terus terang aja Pak. Iya. Di dunia namanya kita edukator di bidang keuangan, itu namanya brand untuk masuk itu agak sulit. Jadi saya karena memang basicnya balik lagi tadi saya bilang saya entrepreneur, jadi posisinya saya memikirkan bagaimana memonetize ini. Iya. Nah, dengan waktu yang saya ibaratnya keluarkan, saya itu menjadi teman diskusi berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya miliki, dan saya memang punya rekan-rekan yang memang saya juga punya mentor, yang dimana posisinya terkadang orang itu hutang itu aib Pak, yang dimana mereka nggak mau cerita ke orang lain dan sebagainya. Awal saya buat gratis. Tapi di saat kita melayani mereka, saya sekarang jujur nih ya, saya jujur. ini banyak yang bilang, oh ujung-ujungnya baru Jualan. ini ternyata jualan juga gitu, iya. dan lain-lain. Ini saya Pak Bray itu bukan ngendor saya, enggak. Saya di sini udah Lu jalan. ngasih duitnya ke gua. Nggak bentar ya. Jadi posisinya adalah berbayar. Karena apa? Karena saya buka sesi private itu ada yang online, ada yang offline. Apa sih isi sesi private itu? Saya jelaskan, saya tidak pernah menjanjikan, dan saya bukan konsultan hukum ataupun konsultan keuangan. Joki kalau. Bukan, apalagi joki. Ya. Saya aja kagak ngerti. Iya. Nah, posisinya adalah saya membimbing dari segi satu, pembenahan mental itu yang paling penting. Oke. Nah, kedua, karena saya pernah juga ada di momen saya pengen memang bunuh diri terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana di saat orang akalnya tidak jernih, mereka itu tidak mau melihat angka permasalahannya. Oke. Disitulah yang saya breakdown. Jadi bukan berarti saya cuman omong-omong doang, semangat ya Kak, ini ya Kak. Dan dan itu sebagainya. waktu juga kan? Waktu juga yang kita korbankan. Ya gue lihat lu aktif bener, apalagi sesi one on one itu kan waktu. Betul, ya. Tapi lu komit kan, lu bisa dipercaya kan? Bisa. Orang yang sudah pengen pasti lu layani ya. Pasti, kalau enggak kita free reschedule dan fleksibel Pak terhadap hal tersebut. Oke. Jadi saya tidak pernah ibaratnya namanya mereka udah lewat gitu saya terlantarkan, enggak.
Saya selalu menjaga itu, dan sekarang itu memang sangat banyak yang mau konsultasi di ibaratnya sesi private tersebut, ibaratnya karena mereka, saya tidak mengiming-imingi. Gini loh, kalau misalnya saya pernah ketemu klien saya, dia bilang, "Mas, saya udah percaya banget sama masnya. Nah, saya minta tolong dong kalau misalnya nanti di saat hutang saya dampingi." Saya jawab dengan tegas, kalau memang nanti orangnya bisa dibuktikan di sini, saya berani bilang kalau misalnya saya tidak bisa mendampingi. Itu. Karena saya tidak Gak punya boleh kapasitas. kebohongan kan? Iya, Bohong, saya hanya bisa memberikan ilmu. Hutang saya dulu menyelesaikan hutang tanpa pendampingan. Beda sama jasa konsultan ya. Nah. Menjadikan pendamping segala macam. Dan gini Pak, konsultan itu adalah saya waktu berbisnis pun, konsultan bisnis itu hanya bisa mengkonsult. Iya nggak bisa dia dampingin, menyelesaikan hutangnya nggak bisa. Dan apakah konsultan itu menjanjikan kesuksesan dari bisnis kita? Enggak. Gabuskan hutang dia nego kan nggak bisa ya? Enggak. Dan itu fakta itu. Iya, itu yang fakta. bisa menyelesaikan hutang diri kita sendiri. Diri kita sendiri Pak. Dengan cara adalah memanajemen keuangan kita. Dengan keuangan kita rapikan dulu, kita lihat angkanya. Nah, itu yang berapa wajar. penghasilannya. Itu yang harus dipelajari dari teman-teman Betul. kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelum Pak Brian nanya, saya buka langsung red card saya. Iya, baru mau ngomong. Iya, daripada nanti banyak oknum nanya sama saya nggak ada 20% dari total utang kalian, 30%, 40%, apalagi sampai ibaratnya bagi 2 dari pinjol kalian, nggak ada. Berapa Ki? Berapa? Saya 2.000 per menit. 2000 per menit bro, jujur ini. Iya. Setengah jam berapa berarti? Setengah jam 60.000. 60.000. 10.000. Setengah jam 60.000 udah doer itu dia ngajarin tuh. Ya, 2.000 per menit. Nah, kalau online, kalau offline 4.000 per menit. Saya datang ke tempat kalian. Kalian mau di mana saya tuntaskan. Posisinya adalah ilmu yang saya berikan, pengalaman yang saya berikan. Jadi, saya tidak menjanjikan apapun, apalagi yang sampai nangis-nangis sampai sujud-sujud sama saya buat Lu bisa menyelesaikan saya tolak. Oke. Gitu. Ingat ya teman-teman, kita ini influencer, pemerhati ini kita ingin membantu masyarakat berbagi ilmu. Kalau mereka ini berbayar, yaitu menghargai waktu mereka, Betul. menghargai ilmu mereka. Ya, kamu lu maksa nggak? Enggak lah, kan saya udah bilang di situ. Saya tidak pernah menyodorkan duluan. Kalau kalian mau, ya monggo. Ya. Kalau misalnya enggak, ya itu hak kalian. Dan yang paling anti mereka ini adalah pendampingan. Nah, iya. Ya, Yes. negosiasikan ke pinjolnya bisa nggak lu? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa? Karena yang bisa dikuasakan itu kan saya bukan siapa-siapa. Lawyer bisa Iya. jadi kuasa. Tapi kalau saya dulu ibaratnya ada klien saya yang posisinya minta, "Mas Fikri tolong dong, nanti kalau ada debt collector Mas Fikri datang." Saya siapa? Debt collector juga ketawa ngeliat saya. Clear ya. Gitu. Jadi semuanya yang nuduh-nuduh kita jualan clear ya. Nanti bedanya, mungkin bedanya sama saya kalau misalnya Eki BW atau Bang Fikri, ini kan ada waktu mereka yang dibayar. Nah kalau saya kenapa gratis? Karena saya balasnya via DM aja. Jadi saya kasih saran-saran segala macem. Lu ada rencana bayar nggak? Enggak mesti Pak. Habis ini, Enggak apa-apa. Itu yang saya jelasin. Habis ini. Itu bisa jelasin kenapa saya nggak mau dibayar, karena jawabnya sesuai kebutuhan waktu saya aja. Kalau saya senggang, saya Jadi nggak jangan jawab. orang kerja juga kan? Iya betul, soalnya ada yang kemarin DM tuh karena lama banget. Hari ini gua sama sekali nggak buka DM loh. Wah. Gara-gara gua lagi posting apa nih? Posting segala macam. Iya. Hari ini sama, mohon maaf semuanya. Hari ini hari apa nih? Hari apa nih? Senin. Ini saya nggak buka DM. Selasa. Mohon maaf saya nggak bisa buka DM sama sekali hari ini dan nggak ada satu pun yang saya balas. Ya sama saya juga gitu ya. Soalnya ada yang marah-marah ke saya. Kok saya nggak dibalas sih? Sabar, ini masuk 400-an, ribuan. Waduh, sabar ya. Kalau saya banyak juga Pak. Soalnya pada minjem duit ke saya. Ini dia banyak sekali. Banyak. Iya. Jadi tolong kita ini walaupun ibaratnya membuka sesi private atau apapun, tapi di saat komen itu masuk, "Bang, minjem duit dong." Maaf banget nih, bukan nggak mau Apalagi suruh melunasin. Aduh, susah Pak. Kita permasalahan kan banyak Pak. Nah, kalian sudah statement semua, kalian ada yang berbayar ada nggak? Kalau saya selamanya akan gratis dan tidak ada berbayar. Yang follower saya jutaan itu ratusan ribu. Kalau ada yang bisa membuktikan atau ngomong saya berbayar, silakan isu saya. Silakan jelek-jelekan saya nggak ada berbayar. Dan saya mau klarifikasi juga terhadap kolaborasi bersama Pak Bray itu bukan ada ibaratnya iming-iming di belakangnya. Ini perlu digarisbawahi. Masih tadi. Kalau itu kan iya. Ini kan terus terang. Cuman nih jadinya
gini Pak, ini saya ibaratnya karena mereka udah nyerang saya serang balik sedikit, tapi tanpa menyebut mereka. Biar aja mereka sadar, siapapun lah ibaratnya konsultannya. Mereka membuat video saya, men-stitch video saya, nah yang dimana saya dibilang oknum kreator, yang tidak mengerti yang namanya divisi penagihan dan bagaimana cara penagihan mereka dan lain-lain. Terserah deh mau apa. Saya di sini posisinya buat video. Kalau kalian nggak merasa, kenapa kalian? Iya, tersinggung. Gitu. Oke. Dan saya kalau misal kalian memang posisinya mau ke kalian ya silakan ke kalian, ke saya ya ke saya. Apakah saya bilang jasa pendamping waktu kemarin ibaratnya jasa pendampingan bodong, sesi private paling benar? Enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Oke, jadi gini ya. Saya sudah punya circle nih teman-teman saya yang ingin membantu semua teman-teman untuk keluar dari jeratan pinjol dan mengedukasi bagaimana menghadapinya. Kita harus komitmen semuanya. Kita harus ini jangan sampai di belakang hari nanti kalian sudah ini saya boleh sombong nih, saya mengendorse mereka ini gratis dan mereka pasti follower naik. Lo follower ya? Oh naik dong. Follower naik semua gara-gara mau collab sama saya. Pesan saya, permintaan saya, kalian harus membantu jujur masyarakat ya. Mungkin itu closingan kita. Ada yang mau kita bahas lagi? Cukup ya? Sudah cukup. Nah, ingat teman-teman, subscribe akun saya yang baru ini Pak Brejeping ya, Malang Subedi Official, supaya kita tetap bisa memberikan edukasi yang baik-baik kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, siap. Kita tutup ya. Oke, terima kasih. Apa penutupnya? Ini baru episode nggak ngerti. Saya belum punya tagline pembuka dan penutup, bingung. Kalau Om Deddy kan 1, 2, 3, 4 close the door. Nah, kita apa nih? Apa bro? Ada aja sih. Baru episode kedua. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, ya. Terima kasih Mas. Oke semuanya. Papa Yepi.